Ya, kembali lagi dengan Rico Batam. Kali ini saya ada sebuah tutorial atau kerjaan ya, sembari sharing lah. Jadi saya punya subwoofer mobil, itu amplinya rusak. Jadi pas begitu kita nyetel musik di mobil itu, subwoofernya suaranya kayak kampret gitu, kayak kurang bagus lah suaranya. Jadi pas saya cek-cek ya, ini dia. Nah, ini modifikasi. Jadi ini awalnya subwoofer yang besar, saya modif jadi pakai box ini dari triplet saya buat sendiri. Ini rakitan saya sendiri. Speaker memang subwoofer. Ya, ini amplinya rusak nih. Pas saya cek-cek itu adalah kapasitornya mendung, menggelembung, dan juga ada keluar cairannya. Ada keluar cairan atau bengkak di kapasitornya. Ada 5 kapasitor yang saya ganti. Oke, nih saya kasih center tuh, lihat ya, mencair tuh, ada cairan tuh 2. Terus yang ini 1 tuh ada cairan tuh, nampak kan, sama gelembung dia, bengkak kapasitornya. Terus yang ini yang besar juga, yang besar ya, dari sini. Nah, ini dia nih, ups, tuh dia, nah nampak kan. Terus sama di sini juga. Nah, jadi dia rusak ya. Ini emang nggak gelembung, tapi udah keluar cairan dia. Lihat ya, bekas cairannya keluar tuh. Oke, jadi ini udah saya persiapkan gantinya, yaitu kapasitor yang satu 16 mikro, yang satunya yang ini yang kecil ini 16 volt 1000 mikroparaf. Terus yang besarnya ini ada 3 nih, 3, 1, 2, 3. Saya lihat bengkak di sini. Yang kecil-kecil ini aman. Terus sama ini dia nggak bengkak, cuma ada keluar cairan tuh. Nah, ini dia. Ini yang gedenya itu 35 volt 3300 tadi saya beli. Nah, ini dia nih, 3300 mikroparaf, dan harganya tuh 12.500. 5 item ini, 5 pieces ini, 2 item. Oke, saya akan ganti ya. Buat kesini nih pasang kalau nanti ke dalam. Dan ini kabel saya siapkan. Ini emang kabel speaker saya siapkan untuk di sini. Nah, dia. Nah, ini kita lepas kabel plusnya, ini kabel minnya. Nanti kita ganti sama yang panjang. Oke, jadi kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga kurang paham untuk yang lebih detailnya, tapi yang sekilas-sekilas yang bengkak-bengkak ya emang harus ganti. Terus untuk menandakannya kita foto dulu biar nggak terbalik plus minusnya kalau orang awam. Oke, jadi kita cabut, kita tambahkan yang mana kakinya ini ke sini, berarti ini kakinya. Karena ini agak susah ya, masih originalnya, jadi kita harus kasih timah lagi biar dia gampang. Kalau kita beli baru, amplinya ini sekitar 300-an, agak cukup lumayan mahal. Jadi saya lihat masih bisa diperbaiki, cuman rusak kapasitor kecil-kecil masih oke lah. Harganya pun juga murah, nggak terlalu mahal. Terus ini kita siapkan untuk penyedot timahnya ya. Sebelum ini rusak dibuang ya, sebaiknya dicek dulu aja kira-kira yang mana yang bengkak. Tuh masih ada nempel sedikit. Belum diganti, persiapkan dulu biar nggak
kebalik posisinya, atau kalau lupa di foto aja. Dia kalau terbalik bisa meledak ini kapasitor, karena dia DC bukannya AC. Oke, jadi ini ada min, ini min. Nah, nggak boleh terbalik. Lihat posisinya. Ini hitam lebih banyak, ini biru lebih banyak, ini silver. Jadi yang hitam lebih banyak ini plusnya. Oke, ini udah rusak, udah mencair, udah bengkak. Jadi jangan terbalik, posisi tetap sama. Dan itu lihat kotorannya banyak ya. Kita korek dulu nih bekas-bekas cairan dari kapasitor yang rusak tuh. Sebenarnya dia ada tandanya tuh, kalau dilihat ada gambar arsir ya, itu min. Oke, nah pasang balik, kita renggangin gini biar nggak jatuh, terus kita solder. Sudah, kita potong kakinya. Harus dipegang, kalau nggak ditaruh ke bawah biar nanti nggak kena kaki. Oke, ganti satu-satu atau mau sekaligus dibuka pun boleh. Kayak gini kan udah ada goyang kan, udah saya buka nih semuanya. Nah, ada yang belum terbuka, tinggal kita kasih solder lagi. Ini ada yang masih nempel dengan timah. Nah, ini nempel di satu tuh, karena udah rusak. Oke, tinggal kita buka lagi yang ini. Ukurannya beda nih. Oh, sama cuman beda ukuran aja nih. Ada satu besar, satu kecil tuh. Sama gak ya ini ya? Jadi saya nggak begitu perhatikan juga. 16 volt 1000 mikroparaf. Yang ini 16 volt 1000 mikroparaf. Tuh. Dari keduanya ini lebih kecil, ini lebih besar. Kurasa ini lebih bagus sih. Nih, kalau ini sama dengan yang lama. Kalau ini dia lebih besar. Kemungkinan ini lebih bagus alatnya. Walaupun ukurannya sama, bentuknya berbeda. Ini lebih besar, lebih tahan biasanya kalau besar itu. Tuh, dia ada bacaannya tuh. Lihat ya, ada bacaan plus. Ini plus, ini nggak ada, ini min. Tuh, ini bekas cairannya rusak. Saya korek dulu, saya bersihkan. Oke, ini min tuh ya, ini min, tinggal pasang. Oke, satu. Terus caranya supaya nggak jatuh, kita renggangin ini biar yang ngunci. Terus satu lagi, ini ada bacaan min, ini plus, yang plusnya itu masuk hitam polos. Nah itu lebih kecil tuh, lihat tuh perbedaannya gini. Yang ini sama nih dua, yang ini kecil. Oke, kita renggangin lagi. Nah, baru kita solder. Oke, kita sama-sama belajar ya. Saya pun kurang paham juga nih untuk yang lainnya, rangkaiannya, jalur kemana-kemana. Ini saya juga cuman hanya sekilas lihat kapasitornya bengkak. Karena saya mencurigakannya awalnya tuh kok ada cairan bekarat. Bekas apa itu cairan bekaratnya? Terus di mana posisinya? Nah inilah dari kapasitor cairan bekaratnya itu. Makanya saya baru bisa ganti asumsinya. Tapi kalau ini sudah kita ganti masih suaranya sember, ya berarti ada yang lainnya rusak. Saya pun kurang paham juga nih. Jadi sama-sama belajar aja. Nggak boleh terbalik. Ya kaki juga sama tuh. Bedanya ini, kalau yang plus kakinya lebih panjang, yang min kakinya lebih pendek. Itu pun cara mengetahuinya itu pun bisa. Paling gampang ya ini. Jangan nanti kalau potong sama kan bingung nanti.
Caranya itu ada bacaan stripnya tuh min di plus. Dah. Oke, selesai. Tinggal cabut tinggal potong kakinya nih. Terus kita siapkan lagi nih buat ganti si kabel ini ke speaker. Merah plusnya, putih minnya. Oke, kita kasih timah dulu biar gampang nyatunya. Ini harusnya dikasih fluk dulu ya biar enak ya, karena ini agak susah nih, nggak ada flux. Fluk itu untuk melengketkan timah sama kabelnya ini. Jangan usahakan jangan sampai menetes dia ke sini, netes nanti rusak. Oke, sekian lamanya nyolder karena nggak ada apa ya namanya ya, lovetnya ini untuk supaya gampang nyoldernya. Tapi ini udah kuat kok. Oke, ini udah saya ganti, udah selesai. Tinggal rakit lagi ulang, rapikan ke sini. Ini kita langsung pasang lagi soketnya. Jadi gini ya, tuh ini speaker plus minusnya kan nampak tuh, tinggal disamain aja plus minusnya si speaker tuh kan ada kabelnya nih dua kan sama tuh, udah tinggal sambung aja pakai soket ke terminal. Oke, ini udah saya ubah posisinya, tadi kan di sini saya kasih adjust lagi, turun lagi biar dia masuk ke dalam, enggak ininya nggak teku ya, gitu aja sih. Terus ini pendinginannya awalnya nih saya tutup pakai bungkus semua, jadi kemungkinan rusak gara-gara itu saya bungkus semua. Ini kan bekasnya tuh, bekas lakban nih. Tuh, saya bungkus semua, jadi dia hawa panasnya nggak keluar, jadi sehingga mengakibatkan dia rusak gitu. Makanya jadi masuk ke dalam gini, terus diatur ke sini, diganjel. Oke gitu. Dan bassnya juga ada dentuman, nanti dari bassnya ke sini mantul ke atas, baru mantul lagi ke sini baru keluar, jadi nggak sember suaranya. Udah tinggal pasang gini sih biar dia nggak lari. Udah, jadi ini main selip aja, nggak saya skrup, nggak dari skrup, jadi ini udah ganjel ya, sini udah kuat. Oke, udah kuat, aman. Udah tinggal pasang plus minusnya, selesai dah. Ini biar dia dingin, hawanya nembak sini. Jadi tadi karena ininya rusak ya, amplinya saya coba ke sini, terus mau subwoofernya di sana, orang sana bising yang duduk di depan, jadi terpaksa harus di saya lagi sini. Ini kebesaran amplinya tuh, kebesaran amplinya. Kemarin saya beli ampli ini 250.000 di Shopee waktu zamannya Corona tahun 2020, sampai sekarang awet. Udah saya modif pakai fan, karena kemarin saya untuk mobil yang kerja saya di sana itu pakai 18 speaker, semua jadi satu kesini 18 speakernya tuh. 2020 tuh masih ada segelnya, 18 speaker. Jadi di sini ada 3, terus di belakang ada 4, oke banyak deh. Jadi sekarang ini dilepas masuk kolong.
instruksinya lagi. Ini pun yang Toyota ini nggak ada apa ya, ada untuk RCA nya, jadi terpaksa saya modif lagi, ngambil dari sana kabel tuh. Kalau mau tahu di sini ada, di YouTube saya juga ada cara pembuatan ini di Toyota, nggak ada kabel RCA nya. Oke, selesai. Kolong sini nih tuh udah hidup ya, suaranya bassnya mantap. Di sini nih. Tuh. Di sini ya, tipis banget pokoknya tuh. Nah, selesai. Ini berapa volumenya?